Setelah lebih dari 3 minggu saya gunakan sebagai daily driver, akhirnya saya tahu alasan kenapa iPhone 7 ini masih layak dan kenapa juga tidak layak untuk kalian beli di tahun 2022 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan Mas Not. Ya, setelah Mas Not gunakan sebagai HP utama hampir sebulan ini menggantikan iPhone 8, saya banyak merasakan perbedaan yang tentunya menjadi sisi positif dan sisi negatif jika kalian sedang melirik iPhone 1 jutaan untuk kalian pakai sebagai HP utama di tahun 2022. Karena kemarin Mas Not sudah mereview iPhone 7 ini, jadi langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Disclaimer dulu ya, ini adalah opini Mas Not pribadi menggunakan unit iPhone 7 ini dengan running iOS 14. Tentunya pendapat setiap orang akan berbeda-beda. Ya, kita bahas alasan kenapa iPhone 7 ini masih layak kalian beli di tahun 2022 dulu. Ya, iPhone 7 ini yang kategorinya sudah lawas masih dapat update iOS terbaru saat ini, yaitu iOS 15. Dan kemungkinan juga masih dapat satu kali updatean lagi, yaitu iOS 16 di tahun ini nantinya. Yang tentunya kalian sudah tahu jika iPhone kita selalu running iOS terbaru, sistem keamanan akan menjadi lebih bagus lagi. Walaupun pastinya ada fitur lain yang dikorbankan seperti performa yang menjadi lebih lambat agar daya tahan baterai lebih awet. Menarik nih ngobrolin performa di iPhone sekecil dan setua ini. Tapi itulah kenyataannya. iPhone 7 ini mempunyai performa yang terbilang masih cepat jika kalian bandingkan dengan Android 2-3 jutaan. Digunakan casual seperti balas chatting mantan, lihat kenangan Facebook 10 tahun yang lalu, bahkan untuk filter Power Ranger di story Instagram pun tidak mengalami kendala. Bermain game sedang seperti Mobile Legends dan PUBG Mobile juga tidak mengalami crash ataupun freeze, walaupun tentunya dengan settingan yang tinggi. Selain itu juga, jika kalian memang memiliki usaha online yang membutuhkan standby terus-menerus untuk balas chatting dari pelanggan, tentu HP ini tidak akan ada kendala apapun seperti freeze ataupun force close sendiri. Untuk HP ini masih memiliki hardware seperti kamera yang tergolong masih cakep dengan hasil foto yang masih bersaing di tahun 2022 ini. Hasil video juga stabilnya mantap dengan resolusi Full HD 60 frame per second. Ya, walaupun sebenarnya resolusi maksimalnya 4K 30 frame per second. Selain itu, iPhone ini juga memiliki layar yang menghasilkan kontras dan gambar yang tajam, dan tentunya masih memanjakan mata jika kita terbiasa memandang layar retina. Kemudian memiliki Taptic Engine yang bahkan di Android pun tidak ada dan menghasilkan getaran yang sangat berbeda dengan Android 3 jutaan ataupun flagship sekaligus. Dan juga memiliki stereo speaker yang ada di atas dan di bawah handphone. Selain itu masih banyak lainnya seperti Touch ID dan juga casing aluminium. Untuk ukuran memang subjektif setiap orang ya. Tapi untuk orang dengan tipe seperti Mas Not yang suka dengan HP ukuran kecil, tentu menggenggam iPhone 7 ini terasa sangat nyaman. Dimasukkan saku juga terasa enak, tidak mengganjal, dan tentunya pemakaian satu tangan memiliki feel yang menjadi kenyamanan tersendiri. Ya, walaupun untuk sebagian orang ukuran segini sudah terlihat kekecilan dan jadul. Ya, walaupun memang sudah tidak mendapat dukungan iOS terbaru nantinya, iPhone ini masih tetap bisa menjalankan aplikasi-aplikasi baik seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Mobile Legends, dan masih banyak lainnya 3-5 tahun ke depan. Kita bisa berkaca dari iPhone 5s yang bahkan hanya sampai di iOS 12 saja, tapi masih support banyak aplikasi basic sampai saat ini. Oke, kita lanjut kenapa iPhone 7 ini tidak layak dibeli di tahun 2022 menurut Mas Not.
Kita tahu kalau iPhone yang masih banyak dijual dengan unit baru itu minimal iPhone 11. Yang tentu iPhone di bawahnya sudah tidak ada yang dijual baru dengan aksesoris lengkap dan orisinal. Yang jika kalian memang berniat membeli iPhone 7 ini, tentu dalam keadaan second yang kita tidak tahu kondisinya dan tentunya dengan aksesoris perlengkapan adalah yang kebanyakan itu KW. Dan tentu tidak layak digunakan juga. Ya, mahal sih bos aksesoris originalnya. Charger original 5 watt aja rata-rata dijual 150.000 no, toko online. Nah, ini nih kebanyakan kendala di iPhone lawas, yaitu baterai yang sudah tidak sehat ataupun sudah gantian. Seperti halnya di iPhone 7 ini, di mana kapasitas maksimalnya sudah berada di 76% dan sudah ada notif service. Yang ini malah mengindikasikan jika baterai ini kemungkinan besar masih original ketimbang baterai dengan kapasitas di atas 90%, tapi performa yang malah lebih boros dari kapasitas 76% ini. Tapi memang kebanyakan calon user yang baru banget pindah ke iOS bakal memilih yang di atas 90% itu sih. Untuk hardware tentu kita tahu, umur pasti akan mengubah barang elektronik menjadi barang yang tinggal menunggu rusaknya saja. Sama halnya dengan iPhone lawas ini, yang kita tidak tahu dulu sama user lamanya gimana, dirawat apa tidak, hati-hati dalam pemakaian apa tidak, ya banyak faktor yang bisa menyebabkan kerusakan. Hal inilah yang kita takutkan jika kita sudah beli iPhone 7 dari user yang jor-joran dalam pemakaian, yang malah sama kita tidak awet nantinya. Panas? Semua HP juga panas kali mas kalau dipakai. Ya benar, cuma karena iPhone 7 ini sudah tertinggal 5 generasi dari iPhone terbaru, menjadikan iPhone ini cepat sekali panas waktu digunakan. Apalagi jika digunakan untuk bermain game terus-menerus, yang tentunya jika panas berlebih akan mengurangi performa dari iPhone 7 ini. Ditambah lagi, iPhone ini masih menggunakan casing aluminium yang cepat sekali merambatkan panas. Untuk hal ini memang subjektif sekali tiap orang terkait spesifikasi ya. Ada orang yang cukup dengan spesifikasi dari iPhone 7 ini, ada juga yang bahkan pakai iPhone 11 juga belum cukup. Tapi kalau dari Mas Not sendiri, jika sedang nongkrong dengan user Android yang menggunakan RAM lebih dari 4GB, itu rasanya RAM 2GB bisa apa? Nah, itu tadi ya 5 alasan kenapa iPhone 7 ini masih layak dan juga tidak layak untuk dibeli di tahun 2022 ini menurut pendapat Mas Cenot. Ingat ya, menurut Mas Cenot. Ya, karena pendapat setiap orang itu berbeda-beda ya. Dan jika kalian memang berniat membeli iPhone 7, carilah dari user atau toko yang terpercaya. Atau mungkin dari teman yang memang kita tahu cara pemakaian dari teman tersebut. Jika kalian sedang benar-benar mencari iPhone 7, mungkin bisa nih dilirik iPhone 7 ini. Link pembelian ada di deskripsi ya. Nah, mungkin dari kalian ada yang mau bertanya seputar iPhone 7 atau lainnya, langsung saja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya, biar Mas Not semakin berkembang. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.